dipertimbangkan atau dievaluasi game yang ketiga dan betul masih di blue side sepertinya. Iya kan? Ya. Biarkan lebih template yang dilakukan sama RRQ ini akan terulang lagi. Tapi malah Lukas sekarang yang dilepas sama tim Liquid ID. Tadi Suyo nih. Iya, dan mereka lebih ke band aja hero yang nyusahin tadi ya. Iya benar. Kayak Fanny, kayak Hilda juga, Hayabusa mungkin tadi yang memang belum ketemu jawabannya. Jadi lebih ya udah tutup aja. Salah satu hero nyaman juga kan buat Fujin ya. Dan Chushi, nah ini target langsung ke Yeheskiel. Berarti membuka cukup banyak di Suyo. Ini RRQ kayaknya pengen amanin Lukas untuk jungler aja sih jatuhnya. Suyo. Jadi kayak mereka kasih Suyonya, nanti Suyonya bakal dilawan pakai Lukas. Iya benar. Tapi ya Valentina juga bisa diambil dulu ya. Buat RRQ Hoshi kalau mereka mau mengamankan Lukas. Atau mau Matilda dulu sekarang? Gue lebih ke Kalia dulu sih. Salah satu ambil Kalia dulu. Kalian ya. Valentina. Ya, apapun. Boleh. Atau Kalia Granger. Kalia Granger. Kalian Granger ya. Lukas gitu. Gue cukup oke tuh. Gak usah berpaku sama Lukas maksudnya. Ada. Iya. Iya. Banyak gitu kan. Yang penting pick off jalan Aman ya. bener-bener aman. Udah. Dan dua yang akan langsung diambil oleh RRQ Hoshi. Kalia yang memang sejauh ini masih mendapatkan kemenangan dan harusnya ya Kalia Granger itu dia dua pick aman banget. Iya. Mau Matilda kah untuk Widi sekarang? Di game sebelumnya. Atau Chow lagi. Chow. Cowoknya tadi bisa dijawab ya, kayak dia saat mau coba untuk inisiasi diangkat Tsunami Slam. Atau Ini dia, baru nih. beda lagi. Beda nih ya. Kita sudah melihat kemarin meskipun ya secara karya tidak terlalu bagus tapi momentum dari Johead-nya Widi. Wah, main pingpong katanya. Ya, tapi kan udah ketahuan juga kan dari awal kita mention kalau seandainya Valentinanya mungkin nanti akan di-ban sama kubu RRQ dan mereka bakal ambil Lukasnya. Oke. Tapi Johead-nya yang tidak bisa diprediksi ini unstoppable dan flicker kemana kira-kira nih. Itu dia. Melompat untuk melakukan ejector. Bahkan kalau dipredik-predik bahkan flicker ke yang lain om, bisa jadi nggak kemana-mana dilempar ya kena Unstoppable Force. Kayak gitu ya. Iya, permainan pikiran. Banyak pikiran. Atau banyak hal-hal kecil itu aja harus bohong. Nggak bohong sih lebih tepatnya. Udah digegocek. Kegocek aja, kegocek. Oke, gak ada Cici, gak ada Valentina. Oke. Untuk RRQ Hoshi. Udah Ben. Matilda ya. Make sense, Ben ya. udah make sense. Valentina nggak sih? Valen. Harus. Atau Valennya mau diambil sama RRQ. Bisa. Jadi mereka red side juga kan. Iya. Karena Valentina juga referensi untuk tim Liquid sebenarnya pernah ada untuk di EXP kan? Iya. Waktu di Challenge Finals kemarin waktu digunakan sama RR. Iya benar. Lumayan mengagetkan ya. Iya. Ada nih Valentina. Counter Iya. ternyata. Iya. Lumayan. Main. Buat Lukas jadi pick yang oke. Jadinya pick power buat musuh. Karena keduanya cepet banget. Iya. Iya. Ya dan Oke, mereka mau Valentina. mereka mau Valentina. Apakah akan ditutup sama tim Liquid? Kayaknya enggak sih. Kayak mungkin jangan-jangan Liquid udah mempersiapkan jawabannya juga. Itu yang gue takut. Iya, kayak mereka malah mau main burst damage karena ada jauhan juga kan. Ya. Jadi kayaknya nggak ada masalah. Malah itu dia masalahnya. Si manusia ungu ini Dari tadi ya. dari tadi soalnya kan. Dia tiba-tiba apa monumen ya. Monumen ya, bawa monumen ya. Tiba-tiba. Tapi berarti kaliannya lebih dipaksa buat jadi EXP berarti. Yap. Karena Bove yang di ban. Oke. Dan dua pick yang akan langsung ditunjukkan oleh tim Liquid ID. Mid lane-nya akan menuju ke arah mana? Kayak combo Johead dan Novaria juga kan sempat keluar ya. Aku Dibuka merasa kalau mid visionnya. lanernya kayak, ya let's say mid lanernya bisa bawa flicker gitu kan. Ya. Banding Purify. Iri bakal nge-react dengan Tigreal. Jadi menurutku harus hati-hati nih. Karena tim Liquid kalau seandainya mid lanernya nggak punya Purify, akan ada pertimbangan Tigreal bisa di-pick. Karena Jawhead itu enak banget loh. Cecil? Jawab juga. Yap. Saya suka kayak hero purify gitu kan. Cecil. Bisa, bagus tuh. Yap. Atau, Oh tuh dia Selena. wah tidak, ternyata lebih ke Farsa beserta dengan Glue. Karena Purify seenggaknya. Karena langsung Tigreal. Tigreal. Iya. Tanpa pikir panjang ini memang sudah disiapkan juga oleh RRQ Hoshi. Adu inisiasi yang kembali akan kita lihat. Akankah melempar Tigreal nantinya yang justru akan membuat mereka dalam keadaan sulit? Karena siapapun yang memenangkan game yang ketiga akan menuju ke arah match point. Dan seperti apa keseruannya akan langsung dipandu oleh dua caster kita. Langsung saja Road to Land of Dawn. Thank you so much panelis kita sekali lagi. Draft yang benar-benar menggugah selera kita sangat Wah. melihat adanya Kalea kembali lagi muncul
Tapi Nevin, Yap. after game yang kedua gimana menurut Nevin? After game yang kedua ya, aku ngeliat RRQ Hoshi yang akhirnya udah bisa dapetin tempo mereka kembali lagi. Tapi dengan draft yang bisa dibilang sangat berbeda jauh. Aku mengharapkan permainan yang lebih agresif lagi. Terutama dengan adanya Suyu Jauhead di tangan tim Liquid sih. Ya, Jauhead kemarin yang sempat membuat kegaduhan dengan adanya comeback atas Onyx. Yep. Apakah Jauhead dari Widi akan kembali lagi bersinar? Atau bahkan match point kali ini akan didapatkan oleh RRQ. So tenis indoor, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town! Ini dia game ketiga kita antara tim Liquid ID versus RRQ Hoshi. Akan seagresif apa dan gimana ya? Caranya dari RRQ Hoshi untuk menutup potensi early game tersebut. Karena hadirnya Kalia di area FP lane, ini jadi satu hal yang berbeda juga ya. Yes, dan bahkan kalau kita melihat kondisi saat ini, sekalipun Aran berhasil menunggangi seorang Dairon, ini dia bisa dibawa ke dalam turret. Itu yang berbahaya. Bisa menjadi senjata buat makan. Makan tuan. Iya sih, itu kayak pedang bermata dua yang akhirnya menjadi satu masalah juga. Tapi let's see dengan hadirnya RRQ Hoshi ngebawain Kalia di area XP, harusnya secara tim fight kan nggak memberikan perbedaan yang terlalu jauh, bahkan ini harusnya bisa lebih cepat dapetin item sessions, lebih cepat dapetin damage output, atau bahkan cooldown reduction ya dari item-itemnya. Dan Widi harus sedikit ditahan terlebih dahulu. Mereka satu gen yang agresif, ini juga harus hati-hati ya, cara menahannya nggak bisa sembarangan dari Widi. Ya, penanganan yang bisa kita lihat di sini, Widi sekalipun dia berhasil melempar Susujin, itu game weak juga loh. Tiba-tiba Yeskiel lagi ngebuka Federal Strike, yang dia sambit Susujin, berubah, unleash the beast. Wow. Gimana? Bahaya kan? Iya, ada roundnya dan Ido! Ido menuju ke arah belakang dengan second hammer, satu babak flat, gagal didapatkan tapi dan merubah segalanya, menetralisir dan bakal Widi. Dengan flick for defensive yang dimiliki para pasukan dari tim Liquid. Terlalu banyak short skill yang keluar, itu dia. Dairon, satu-satunya penetralisir yang dimiliki dari tim RRQ Hoshi. Karena kalau bisa kita bilang, ngomongin Kara Idok sebagai initiate single power yang dimiliki dari RRQ Hoshi di awal. Yeah. Kalau dia pakai Tigreal doang tanpa ada sosok Dairon dengan kaliannya, itu mungkin akan bisa diantisipasi. Tapi kali ini berbeda, Nevin. Dia second hammer kemana, dan Dairon bisa ke sisi yang lain. Iya, aku suka banget sih gameplaynya, ternyata masih bisa dimainkan agresif ya sama Dairon sendiri dengan kaliannya. Dan kita ngelihat output damage yang memang cukup powerful dari seorang Susujin di awal. Ini ngebuat tim Liquid ID potensi mereka langsung tertutup. Yang harusnya dengan Suyo Jauhead mereka bisa pegang kendali ke area turtle. Mereka bisa ngedapetin keuntungan-keuntungan di awal. Dan ya sayangnya hal ini mungkin gak akan terlihat lagi dengan Widi. Widi memasak Kara Idok, jangan sampai dia melempar Idok karena itu berbahaya sekali. Damage yang terlalu besar diberikan dengan sosok seorang Prince. Karena ini galau juga. Iya. Oke, Widi niatnya untuk target ke arah seorang Idok. Dilempar ke dalam. Kalau implosionnya jadi target ke arah belakang. Wah, lagi-lagi. Widi ini dalam kondisi yang sangat gelisah banget sekarang. Dia kebingungan dan target utamanya dia. Kalau nggak ini Seattle ya. Mau nggak mau? Nah itu pun agak susah ya buat dapetin Prince sama Toy di awal-awal kayak gini. Dan Dairon sampai menghadapi dua pemain. Oh, kita lihat di sana. Tsunami Slam ke arah belakang karena udah ada Rince yang standby on position. Federal Strike mencoba untuk menyelamatkan sosok satu pemain kill. Tapi lihat Aran, dia nggak berani langsung menggendong ke salah satu player dari tim RRQ Hoshi. Iya. Karena bisa menjadi buah semalakama. Betul, tapi Dairon ya mau nggak mau flicker ya, itu jadi satu hal yang harus dilakukan dan direlakan juga mau nggak mau. Tapi untuk sekarang juga kita bakal melihat bagaimana dari Yehaskiel nih, rotasi yang menguntungkan ya, wings by wings yang dipercepat sampai 150%. Akan membuat sebenarnya dari tim Liquid ID nggak perlu terlalu khawatir untuk escape ataupun untuk ofensif secara speed. Karena mereka juga bawa initial kan, jadi malamnya cepet banget. Dia nggak harus worry Iya. tentang adanya Rotasi. by way. Iya. Tapi kenapa sekarang kita belum lihat adanya rotasi? Nah, itu dia. Itu problem utamanya. Jadi mungkin ESKL harus lebih repetitif untuk bermain sosok dari Fashianya secara rotasi. Karena lihat daerah di depan mata, udah standby untuk mendapatkan siapapun. Pada ST terlihat Tsunami Slam! Berhasil menangkap ke arah belakang, terus bisa di shot point. Tapi lihat, implosion! Tolito! Berhasil membuat para pasukan dari tim Liquid kehilangan dua pemainnya. Oh my god,
Sekalipun di depan sana ada sosok seorang Aran, tapi lihat tidak ada gunanya. Aran akan terenjam-enjam, hanya tinggal menunggu waktu. And double kill di tangan Sun Sujin. Double kill untuk Sun Sujin, ini satu kombinasi yang benar-benar manis banget dari RRQ Hoshi. Harmonisasi dengan impulsion yang langsung connect bagian belakang. Yes, dia harus dipaksa nge-trigger Purify, tapi bukan masalah itu. Masalahnya adalah dia akhirnya nggak bisa nge-deliver damage lagi. Dan 2-3 pemain dari tim Liquid ID tadi udah tertahan di area online. Jadi kita bakal melihat RRQ Hoshi berjalan lebih dalam lagi. Auto turret satu persatu sudah mulai mereka amankan. Dan target selanjutnya kita akan tahu ke arah mana, yaitu ke arah Aaron Shiki yang sedang ada di dalam bahaya karena masih akan menuju ke area atas. Oke, jangan sampai Widi termakan. Ini berbahaya sekali. Dan Tsunami Slam! Watch out! Watch out! Watch out! Pemain Smackdown kali ini langsung berganti posisi di tangan dari tim RRQ Hoshi. Benar Estrek imitasi dari Rincia berhasil mengusir mundur para pasukan dari tim Liquid. Karena turret pertama akan bakal coba mereka amankan. Dominasi penduduk milik yang kelima dan bahkan satu hit terakhir dari Toy membuat 2 turret sudah didapatkan dengan pasti. Tersisa laning dari Aaron Shiki yang harusnya udah mereka switch. Iya. Sudah mereka switch. Dan ini tuh gak ada yang aman ya buat tim Liquid ID. Nggak ada. Kemanapun mereka pergi ada 2 efek surprise. Entah itu dari Tigreal ataupun dari Kalia yang dibawakan oleh seorang Direct. Dan gak jarang juga kita melihat surprising effect dari seorang Riz karena dia bisa pilih nih apa saja ultimate yang ingin dia mainkan dari tim Liquid ID. Jadi memang target utama dari RRQ Hoshi sekarang akan berfokus di area top lane, sedangkan posisi dari seorang Fabian ini masih terpantau di area bottom lane. Yes, lihat di depan sana Aran bakal dibonyokin. Dan kondisinya kali ini Nevin adalah lihat 2 posisi yang dimiliki RRQ Hoshi, Idok dan Dairan. Siapa yang akan initiate power di depan dan siapa yang akan mengcover, ini tinggal tukeran. Jadi bisa dibilang 2 crowd control ini yang memastikan para pasukan dari tim Liquid itu nggak bisa masuk atau deliver damage maksimal. Ngomongin split push, sekarang juga nggak terlalu power dengan tidak adanya Moskov. Betul sih, makanya Direct juga udah langsung follow up ke bagian bottom lane. Dan tadi sepertinya hanya butuh 1 Feather Isaac saja untuk nge-secure ke arah turretnya supaya zoning out ini bisa tercipta dengan baik. Yang memukul mundur juga ke arah Aaron Shiki. Dan dengan perbedaan gold yang udah mulai kerasa 3.800 keunggulan, kita melihat juga dari tim Liquid ID yang masih belum punya output damage. Hanya ada sekitar 3 item dari 5 pemain dari Conceal Play. Udah mulai dibuka. Oke, Idok. Wah, Oke, gak ada yang lihat. Tidak ada yang Tidak lihat. ada yang lihat, tapi lihat Riz mundur ke arah belakang, bakal dibalikan kembali dengan Tsunami Slam. Darah seorang Winnie. Flicker mau defensif, Aran coba menunggai 1 orang, tapi Sojin too strong. 1 orang di tangan oleh seorang Toy. Double kill. Tembakan matang dari Toy. Flicker ofensif yang dibilang oleh sosok seorang Toy. Menjadikan 1 poin yang mahal. Bahkan bukan hanya 1-2, tapi Nevin. ya. Kita melihat initiate power dari Idok gagal, kejedot, gak masalah, tapi seperti yang sudah kita bicarakan, 2. Mereka tinggal pilih siapa yang maju, siapa yang mundur. Betul, jadi kayak emang ada backup yang langsung hadir dari Direct. Dan di sini jadi serba salah juga buat Widi sih. Iya. Dia mau paksa masuk, nggak bisa. Dia mau counter setup juga akan terlambat gitu buat mereka nge-follow up damage-nya. Jadi defensif sepertinya akan menjadi satu jawaban untuk saat ini dan beberapa saat ke depan sampai nantinya itemization yang dimiliki oleh Aaron Shiki bisa seimbang dengan apa yang dimiliki dari seorang Toy. Jujur, kalau ngomongin saat ini apa yang cuma bisa dilakukan tim Liquid adalah menunggu blunder. Kenapa? Iya. Kalau ngomongin marksman mereka, itu juga butuh item. Betul. Akan cukup sulit. Kita melihat dari sini kondisinya. Dari seorang Iritel, ini itemnya baru cuma Asclaw dan juga Berserker Fury. Makanya. Ini belum bisa tembus ke arah Idok. Ngomongin ke arah Idok, tembus aja nggak, Direct udah ngasih crowd control. Deliver damage, Toy. Sky Pisternya udah nyala. 3 poin kill. Jadi berat banget sih. Emang harus menunggu RRQ Hoshi blunder. Jadi emang tunggu counter mainnya dari tim Liquid ID, apalagi RRQ Hoshi sekarang sudah akan mengamankan Lord yang pertama. Perfect objektif gak cuma turtle, tapi sekarang sampai Lordnya ini juga bisa mereka mainkan. So, tim Liquid ID, wah ini mereka dalam keadaan yang sangat tidak tenang. Fabian bisa dibilang dengan Suyo jauh head yang dibawakan, ini juga gak work gitu. Padahal biasanya aku melihat Fabian tuh yang selalu bisa ngejar level, padahal dalam kondisi yang ketertinggalan. Gimana dia mau ngejar level ketika kondisi laning kalau dia sendirian itu nggak akan ada yang aman. Iya sih. Karena sekalipun ada yang pakai initiate power dia Tsunami Slam, ada Idok.
gagal hidup bisa main di dalam turret. Nah saat ini kondisi yang kita bisa menyaksikan adalah para pasukan dari tim Ararkioshi kemungkinan besar akan bisa dinetralisir. Tapi Console Gaming menuju ke arah bottom lane, target mereka berbeda. Menuju ke arah arah, tapi nampak Vader Aztec berhasil menyelamatkan para pasukan dari tim Liquid dari pecahnya base yang di arah tengah. Tapi Aran nggak boleh masuk lebih dalam lagi. Dia masuk lebih dalam yang menjadi berbahaya untuk dia. Dairan sengaja memberikan waktu dan Tsunami Slam! Itu dia! Berhasil memancing trigger. Damage yang diberikan lewat seorang hidup nggak bisa dihitung lagi. Karena damage dari turret udah maksimal. Tapi Soljin dengan Kamehameha berhasil memberikan damage yang banyak. Walaupun tidak ada korban jiwa. Tapi setidaknya at least ini masih worth it hidup di tempat ini. Ya, masih sangat worth it sih, apalagi ngelihat damage dari Rins yang begitu menyakitkan, ngebuat Yesiel bahkan harus melakukan terlebih dahulu. Dan informasi lumayan banyak sebenarnya, termasuk Purify karena Aaron Chiki ini udah mulai dikeluarkan juga. Jadi bisa dibilang Ararkioshi nggak terlalu rugi lah untuk Lord yang pertama karena semua passive turret berhasil mereka pecahkan. Nah sekarang Yesiel dengan Genius One. Ini mungkin bisa menjadi jawaban perlahan tapi pasti mereka mulai mengejar ketertinggalan item yang terjadi. Dan sebagai defender high ground yang kuat, posisinya Yesiel gak boleh terancam. Posisinya Yesiel harus dijaga dengan ketat oleh Ara atau Winnie. Masalahnya mereka dua-duanya kan tipikal yang maju ya. Ya, tapi tadi aku udah lihat ketika Dairan masuk ke dalam. Iya. Itu tuh udah sengaja siapa yang dekat kena targetnya dia. Dan bahkan itu Implosion mendekat sosok seorang Winnie. Bahkan dilempar ke arah belakang. Diselamatkan oleh permasukan dari Sema Ararkioshi. Tidak ada lagi. Tapi nampaknya dengan ada Sutsujin yang tergendong oleh sosok seorang Aran. Bahkan coba dilindungi. Rins menuju ke arah belakang biar tidak ada deliver damage. One last hit Sutsujin. Selamatan itu dia. Satu Sky Piercer aktif lagi dari seorang Toy. 4 poin kill Sutsujin tidak pecah. Dan 4 poin kill dari Toy dengan full dari Sky Piercer-nya. Dan mungkin akan bertambah lagi ya. Lihat ini dua damage dealer-nya dapetin makanan yang sangat mengenyangkan mereka dan Ararkioshi. 8.000 keunggulan gold sudah ada di tangan mereka. Great dan Spear untuk Aaron CG. Tapi apakah item ini akan membantu deliver damage-nya? Karena permainan Conceal Play ini masih belum bisa dijawab. Satu impulsion dari Idok gagal, tenang masih ada daya. Tapi yang tadi aku suka adalah Rins. Lihat gak? Gimana Rins bikin barricade, Yep. dimana Rins ngeblokade damage dealer dari tim Liquid untuk gak bisa masuk. Sekalipun maksa masuk, ya minimal akan ada barter. Benar. Sutsujin memang shelter, tapi kalau pasukan dari tim Liquid juga pasti akan ada yang hilang. Iya. That's why dari tim Liquid ada baiknya. Dibanding dia harus kehilangan 2. Aran dan 1 orang lagi, mending dia kehilangan Aran aja udah pasti hilang. Bener sih. Mereka harus mulai merelakan salah satunya ya. Dibanding Untuk dapat keuntungan yang lebih banyak kan. Karena itu dalam posisi kayak gini, Nafasnya masih ada. betul. Dan mereka harus cari pertukaran daripada diam-diam doang nggak dapetin poin eliminasi. Kayaknya akan jauh lebih baik hilang 2 tapi dapat Sutsujin atau dapat Toy. Untuk memecahkan ya at least taking Sky Pierce atau ngedapetin gold juga supaya mereka bisa kejar nih 9.000 perbedaan goldnya. Ditambah lagi sekarang Wave Minion ini benar-benar ditahan, akan didorong dengan waktu yang sama, bersamaan juga dengan Lord yang muncul dari area musuh. Wah ini sih aku bener-bener ngeliat Toynya bebas banget mainnya. Gak masalah, gak peduli lo pada ngeluarin crowd control kayak apa. Widhi sekalipun masuk gak masalah. Kenapa? Widhi keluarin flickernya, Idok bisa nge-cover. Ya. Ada daerah di sana initiate. Oh, Jadi dan udah ada win of nature dari seorang Toy. ya ini benar-benar bebas banget dan lihat di setengah sana. Para pasukan dari Ararkioshi bermain dengan ada bottom lane. Damage dengan seorang Aran Siki. Dan lihat Tsunami Slam. Meanwhile Rinsya, 2 tim yang berbeda. Membuat tim Liquid porak-poranda. Ini bencana. Tim Liquid benar-benar dihantam. Dan di best di game yang ketiga dipecahkan oleh tim Ararkioshi dengan 1